Hati-hati kebocoran data. Harus panikkah kita? Belakangan ini banyak sekali serangan cyber yang menyerang situs ataupun server lembaga keuangan. Dan ada isu kalau data nasabah yang bocor. Aduh, kita harus apa ya? Selengkapnya di Financial Update. Nah, terhitung mulai dari 1 tahun belakangan ini, tercatat ada 4 lembaga yang cukup besar yang terkena ransomware. Mulai dari AirAsia, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, dan yang terakhir yang lagi-lagi viral ini yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebelum lebih lanjut, apa sih ransomware itu? Nah, ransomware merupakan jenis perangkat lunak berbahaya atau program jahat yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga permintaan tebusan dibayarkan. Waduh, serem juga ya. Yang kita pikirkan adalah aman gak sih data-data kita? Nah, kalau hal ini terjadi, langkah apa yang harus kita ambil? Apakah kita harus panik atau serahkan saja kepada ahlinya? Dalam hal ini adalah tim IT lembaga terkaitnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kebenaran atas berita yang tersebar. Bisa kita menghubungi call center terlebih dahulu, ya tentu saja call center lembaga terkait ya, ataupun lihat dari sosial medianya. Jika isu itu benar, maka kita harus menyiapkan diri. Terlepas data kita termasuk data yang bocor atau tidak. Biasanya data yang diperoleh dari serangan cyber biasanya berupa data yang pada saat tanggal dan jam data tersebut ditarik. Nah, untuk mensiasatinya kita bisa melakukan perubahan password dan PIN secara berkala nih. Gimana sih kalau mendadak tiba-tiba ada data kita yang disalahgunakan? Nah, jika hal ini terjadi, kamu bisa melakukan langkah-langkah preventif dengan cara membuat berita acara terkait kejadian yang kamu resahkan. Jadi sebenarnya masih aman gak sih kita melakukan transaksi digital sekarang? Tentu saja masih, karena pada dasarnya setiap instansi memiliki digital security-nya masing-masing yang pastinya unik. Tentu saja memerlukan waktu yang cukup panjang atau tidak mudah untuk ditembus. Teman-teman, hati-hati kalau memang merasa datanya sedang disebar atau tiba-tiba banyak banget nih, ada nomor yang tidak dikenal lah, nomor dari luar lah yang +60, +44, nah itu yang telepon, jangan diangkat kalau memang nomornya tidak dikenal. Karena itu salah satu cara dari para hacker ini untuk penipuan, untuk scam, untuk ngambil dananya teman-teman semua. Jadi benar-benar harus lebih hati-hati. Lalu yang kedua, kalau terima link yang dari nomor tidak dikenal, langsung blokir dan hapus. Atau walaupun kalimatnya semenarik apapun, kalau dari nomor yang teman-teman gak kenal. Karena sekali dibuka, link itu bisa langsung mengakses ke memorinya search engine-nya teman-teman semua. Password ya, lalu PIN. Kalau teman-teman punya aplikasi keuangan bisa bocor juga. Jadi jangan sembarangan untuk membuka link. Hati-hati. Dunia digital masih aman gak sih gitu ya? Ya semua perubahan di dunia ini seperti pedang bermata dua. Bagaimana cara teman-teman menggunakannya, sebijak apa menggunakannya. Kalau tidak bisa menggunakan ya pastinya akan jadi ceroboh dan akhirnya menghantam diri sendiri, merugikan diri sendiri juga. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi isu pembajakan, hacker, scam dari dunia digital, jalan pertama, setiap transaksi teman-teman mau transfer, mau terima dana uang masuk, usahakan ada screen capture teman-teman. Ya, bukti transaksi keuangan yang teman-teman bisa keep, jangan sampai hilang. Ya, sebagai bukti. Di dunia digital ini kita akan semakin dimudahkan. Ya, apalagi sekarang sudah ketambahan lagi nih. Ya, dengan AI, ada yang pernah tahu? Artificial Intelligence ya, ini luar biasa lagi. Ya, kalau teman-teman baca beritanya atau mengikuti trennya, AI ini akan sangat-sangat membantu pekerjaan manusia ke depannya. Kalau misalnya itu disalahgunakan sama orang yang tidak mengerti gitu ya, ke orang-orang yang masih awam, bahkan sudah ada yang digunakan untuk hal yang tidak. Teman-teman di sini harus lebih aware dengan kemajuan zaman. Ya, tapi juga tetap lebih hati-hati. Salah satunya ya kita harus lebih update mengenai informasi. Teman-teman harus lebih aware mengenai keamanan datanya kita sendiri. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa sangat-sangat membantu. Lalu lebih berhati-hati untuk kedepannya, untuk segala pemakaian digital, untuk keamanan
mau itu terima informasi yang tidak dikenal, itu juga harus lebih aware, tidak sembarangan. Karena sudah banyak buktinya yang terjadi di luaran sana, banyak penipuan yang menggunakan digital. Tapi banyak juga loh yang mendapatkan keuntungan dari sisi digital. Ya, balik lagi dikembalikan ke kebijaksanaan masing-masing para penggunanya. Kalau gitu, terima kasih. Saya Ime Wong, pamit dari Financial Update. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih.